Mas, kemarin saya datang ke nursery A, tanamannya bagus-bagus. Terus saya tanya medianya pakai apa, dia kasih tahu medianya pakai apa. Terus saya habis itu datang ke nursery B, tanamannya juga bagus-bagus. Terus pas saya tanya medianya, dia pakai media tanam yang berbeda dari nursery A. Saya harus pilih media tanam yang mana? Di video kali ini kita bahas tentang media tanam. Halo Junapil sini dan balik lagi ke channel YouTube Putra Raja Office dalam konten Arcana Plants. Di video kali ini kita bahas tentang media tanam. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng supaya Om Bundaku tidak ketinggalan konten dari kami. Setiap kali saya posting tanaman hias di sosial media, saya sering mendapatkan pertanyaan, "Mas, tanamannya kok bagus-bagus sih? Pakai media tanam apa?" Di video kali ini kita akan membahas sekaligus menjawab pertanyaan yang sering Om Bunda tanyakan di kolom komentar sosial media Arcana Plants tentang media tanam untuk tanaman hias yang tepat. Sobat planters pasti sering menemukan penggunaan media tanam di setiap nursery itu pasti berbeda-beda. Hal ini dilakukan karena pemilihan media tanam itu perlu adanya penyesuaian, karena pemilihan media tanam itu tidak sembarangan. Jadi ada beberapa latar belakang yang harus kita ketahui untuk menentukan media yang akan kita gunakan untuk tanaman hias. Dan ini 5 hal yang menjadi latar belakang pemilihan jenis media tanam untuk tanaman hias versi Arcana Plants. Latar belakang yang pertama yaitu kebutuhan tanaman. Setiap jenis tanaman memiliki preferensi media tanam yang berbeda. Beberapa lebih suka media yang padat seperti tanah, sementara yang lain lebih suka media yang berongga. Beberapa lebih membutuhkan banyak air, sementara yang lain hanya membutuhkan sedikit air. Tapi, untuk tanaman hias aroid bisa menggunakan media tanam yang tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama. Contohnya di sini ada jenis tanaman Anthurium, Philo, dan Aglonema. Walaupun jenis tanamannya berbeda, tetapi kami menggunakan jenis media tanam yang sama, karena kebutuhan dari masing-masing tanaman ini cenderung sama. So, sebelum sobat memilih untuk menggunakan jenis media tanam apa, ketahui dulu apa saja yang dibutuhkan tanaman, supaya nanti media tanam yang digunakan sobat dapat memenuhi kebutuhan si tanaman. Latar belakang yang kedua yaitu keadaan lingkungan. Setiap daerah memiliki keadaan lingkungan yang berbeda-beda, seperti iklim, cuaca, dan ketersediaan air, sehingga pemilihan media tanam harus ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam menyimpan air. Misal, di kota Bogor sering turun hujan, belum tentu di kota Jakarta juga sering turun hujan. Suhu di Jakarta juga lebih panas dibandingkan Bogor, sehingga penguapan air di Jakarta lebih tinggi dibandingkan di Bogor. Maka dari itu, penggunaan medianya juga sudah pasti berbeda. Tanaman yang ditanam di Jakarta lebih baik menggunakan jenis media tanam yang dapat menyimpan air, agar kebutuhan air untuk tanaman dapat terpenuhi. Latar belakang yang ketiga yaitu kemampuan merawat tanaman. Dalam hal merawat tanaman, ibu rumah tangga jelas lebih memiliki waktu yang lebih banyak daripada wanita karir untuk merawat tanaman. Apalagi untuk urusan penyiraman, karena air adalah kebutuhan semua makhluk hidup termasuk tanaman. Dari perbedaan kemampuan penyiraman ini, jelas media yang digunakan harus berbeda. Jika kemampuan penyiraman lebih jarang, pakailah media tanam yang mampu menahan air untuk menjaga kebutuhan air tanaman. Sobat dapat membuat campuran media tanam dengan proporsi yang tepat untuk menyesuaikan kemampuan perawatan sobat, namun tetap memenuhi kebutuhan tanamannya. Misalnya, campuran sekam mentah dan kokopit kasar atau sekam bakar, dengan perbandingan tertentu agar media tanam dapat sedikit menyimpan air namun tidak merusak drainasenya. Dan jika kemampuan penyiraman bisa lebih sering atau bahkan bisa dilakukan setiap hari, gunakan media tanam yang poros agar air bisa langsung mengalir dan lebih mudah kering, seperti menggunakan media tanam sekam mentah tanpa campuran.
Dan inilah alasan kenapa setiap nursery itu menggunakan jenis media tanam yang berbeda-beda. Karena masing-masing owner nursery itu memiliki kemampuan penyiraman yang berbeda-beda. Ada yang bisa nyiram lebih sering, ada yang lebih jarang nyiramnya. Jadi penggunaan media tanamnya harus berbeda. Latar belakang yang keempat yaitu kualitas dari berbagai macam jenis media tanam. Sebelum menentukan jenis media tanam yang akan digunakan, kita perlu mengetahui kualitas media tanam karena media tanam yang baik akan memberikan kondisi optimal bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa kualitas media tanam yaitu antara lain, yang pertama adalah nutrisi. Media tanam yang baik harus menyediakan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau yang biasa disingkat NPK, serta unsur hara mikro lainnya. Kualitas yang kedua yaitu struktur dan drainase. Struktur media tanam yang baik memungkinkan udara dan air untuk mencapai akar tanaman dengan baik. Drainase yang baik juga mencegah akar tanaman dari kelebihan air yang dapat menyebabkan penyakit. Kualitas yang ketiga yaitu kemampuan menyimpan air. Media tanam yang ideal dapat menahan kelembapan yang dibutuhkan tanaman tanpa membiarkan akar tenggelam dalam air atau kekurangan air. Dan kualitas yang keempat yaitu kebersihan dan kesehatan. Media tanam harus steril dan bebas dari patogen atau hama yang dapat merusak tanaman. Dan latar belakang yang kelima yaitu prinsip mudah didapat, murah, dan praktis. Ketiga prinsip ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Prinsip mudah didapat, yaitu dengan menggunakan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal sobat yang dapat diolah kemudian dimanfaatkan sebagai media tanam. Jika tidak bisa, sobat dapat membeli media tanam yang tersedia di toko pertanian yang dekat dengan rumah sobat. Jadi sobat tidak perlu mencari media tanam jauh-jauh, bahkan sampai mencari keluar kota. Misalnya, memanfaatkan kompos dari dedaunan, sekam, kokopit, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip murah. Pilihlah media tanam yang harganya murah, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan tanaman dan sesuai dengan kemampuan perawatan sobat. Dan prinsip yang terakhir yaitu praktis, yaitu menggunakan jenis media tanam yang mudah dalam pengaplikasiannya dengan menggunakan media yang ukurannya pas, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, serta tidak membuat sobat kesulitan ketika menanam. So, jadi itu 5 latar belakang dalam menentukan jenis media tanam untuk tanaman hias. Jadi om bundaku jangan asal pilih jenis media tanam dan jangan asal tiru. Misalnya nih, om bunda mau niru, melihat tanaman bagus nih di Bogor. Media tanamnya hanya pakai sekam mentah tanpa campuran apa-apa. Penyiraman 3 hari sekali. Terus om bunda tiru jenis media tanamnya, om bunda penyiramannya sama, ternyata om bunda tinggal di Jakarta yang suhunya lebih panas, otomatis tanamannya bakal kekeringan. Atau mungkin om bunda sama-sama tempat tinggalnya di kota yang sama, misal om bunda tinggal di Bogor, terus pemilik nursery-nya tinggal di Bogor juga. Om bunda mau niru jenis media tanam yang sama dengan pemilik nursery-nya. Pemilik nursery-nya memilih media tanam itu karena penyiramannya 3 hari sekali. Terus tanpa om bunda tanyakan bagaimana penyiraman si pemilik nursery-nya itu, om bunda langsung tiru. Dan ternyata om bunda penyiramannya lebih jarang dibandingkan si pemilik nursery-nya. Itu jelas bakal merusak tanamannya karena kebutuhan air si tanaman tidak terpenuhi. Jadi jangan lupa perhatikan 5 latar belakang tadi dalam memilih jenis media tanam untuk tanaman hias. Dan kalau misalnya ada latar belakang lain, tolong tambahkan di kolom komentar ya. Konten kali ini baru membahas latar belakang untuk memilih jenis media tanam untuk tanaman hias. Mungkin insya Allah di konten selanjutnya kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan setiap jenis media tanam. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng supaya om bundaku tidak ketinggalan konten dari Arkana Plants. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ke teman-teman om bundaku supaya teman-teman om bundaku juga bisa merawat tanaman hias. Sekian konten dari Arkana Plants, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita warna-warnikan dunia. See you!